Kami bersyukur kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biar semuanya menjadi satu dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, terjemahkan Tuhan, berikan pewahyuan, singkapkan akan setiap kebenaran firman-Mu buat setiap pribadi lepas pribadi sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, sehingga kami boleh belajar dan belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara, waktu keluar minyak cinta, ya saudara, itu keluarnya dari tengah. Kalau saudara perhatikan ke taman, minyak cinta itu keluarnya dari mawar yang berbentuk hati dan keluarnya itu dari tengah. Kalau pinggir-pinggir atasnya tuh kayaknya enggak ada minyaknya, dari tengah sampai ke bawah, ya saudara. Dan keluarnya itu kalau dibotolin jadi kuning dan merah. Atasnya kuning, bawahnya merah. Mungkin ada yang merah semua, ya itu Tuhan. Tapi kebanyakan ya saudara, karena enggak kayak pabrik. Mungkin ada yang dapat, kok beda ya sama teman saya. Yang satu merah, yang satu ada kuningnya. Saya bilang ya itulah Tuhan. Punya kreativitas, bukan kayak minyak parfum di pabrik. Semua sama, 5.000 botol ya sama semua. Kalau ini kan pabriknya dari surga. Saya bilang, oh iya betul-betul. Ya itulah, ya saudara, gak apa-apa. Bagian saya itu memberikan pengertian. Itu ya saudara, ketika saya perhatikan, kok ada kuning, ada merah, bawahnya merahnya sedikit. Tuhan, ini lagi ngomong apa gitu Tuhan tuh, mau cerita apa buat saya. Saya tuh kalau ke taman, Tuhan, saya tuh mau mengalami, bukan cuma mau lihat, bukan cuma mengagumi keajaiban-Mu Tuhan. Buat saya itu ngalamin. Seringkali begitu saudara. Saya gak mau jadi calo, bungkusin minyak, tapi saya sendiri gak ngalami apa-apa. Bandung, tapi saya sendiri gak ke Bandung, gak mau ya saudara. Jadi Tuhan, saya itu mau ngalamin. Sedang ngomong apa dengan minyak ini ya. Kuning itu bicara kemurnian. Merah itu tanda cinta Tuhan. Oh iya Tuhan. Jadi bukan cuma dapat minyak aja. Ayo buru-buru cepetan. Supaya dapat minyak. Tapi bagaimana kalau sudah dapat minyak itu selanjutnya? Apakah cuma buat pengurapan? Tidak ya saudara. Saudara berdoa. Mungkin kebutuhan saudara dan saya itu beda-beda. Tuhan itu bisa menerjemahkan lain-lain sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Beda-beda, jadi perlu berdoa. Tuhan, ini minyak apa maksudnya buat saya? Saya ini belajar, kuning itu kemurnian, merah itu tanda cinta Tuhan. Tuhan sudah menunjukkan jalan keajaibannya seperti pujian tadi. Dengan cara mengeluarkan minyak. Sebelumnya itu beredarlah saudara. Minta minyak darah. Wow, gak ada, saya bilang minyak darah itu gak ada. Menjelang Paskah itu beredarlah video minyak yang dari tabut. Jadi orang minta minyak darah.
Sampai sekarang juga orang yang terima minyak cinta itu bilangnya minyak darah. Wah, kata situ, dengerin lagi streamingnya, denger, ikut, katanya. Lah sih, coba diulang. Ibu Nani bilangnya apa? Ya itulah kelemahan manusia ya saudara saya. Enggak apa-apa, bagian saya memberikan penerangan, itu saja. Jadi bukan minyak darah, sekali lagi yang dibagikan itu minyak cinta. Cinta yang Tuhan tunjukkan buat saudara dan saya. Bagian kita sekarang apa? Tuhan bilang perhatikan hidupmu. Bukan cuma sekedar dapat minyak. Tuhan sudah menunjukkan nih jalan keajaibannya nih. Yang tidak mungkin jadi mungkin nih. Tuhan sedang menunjukkan nih buat saudara dan yang sudah dapat ya saudara. Jadi bagian kita iya ya Tuhan. Sekarang bagian saya apa kan? Yang namanya perjanjian kekal kan dua pihak. Bukan Tuhan saja, tapi kita juga ikut ambil bagian ya saudara. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini ya saudara, tapi ayatnya bukan ini yang saya mau cerita. Tapi bagian saya dan saudara, bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama ya saudara. Karena hari-hari ini jahat, membuat setiap kita itu bisa jauh dari Tuhan. Dengan banyak cara dunia ini akan bisa menyeret saudara dan saya. Alkitab yang bilang keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar, bukan? Jadi keselamatan itu harus dikawal supaya ujungnya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan dalam kekekalan menjadi bagian saudara dan saya. Oleh sebab itu Alkitab memberikan poinnya supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu kita perhatikan hidup saudara dan saya. Tadi minyak itu cerita kemurnian ya saudara. Kemurnian dan cinta akan Tuhan. Saya baca di dalam 1 Tawari 29 ayat 1 sampai 3. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, ini waktu mau Daud itu mempersiapkan pembangunan bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo anaknya. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Allah. Ya saudara. Jadi Raja Daud itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk pembangunan daripada bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo. Tapi Daud bilang bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Allah. Jadi pembangunan itu bukan untuk manusia, tapi pembangunan bait Allah itu untuk Tuhan. Diingat-ingat dulu ya saudara. Yang kedua, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas, barang-barang emas, perak, dan untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Ayat yang ketiga, itu barang-barang yang disediakan Raja Daud. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Jadi karena cinta, Daud itu membangun bait Allah
yang akan didirikan oleh Salomo. Daud mempersiapkan segala kebutuhan-kebutuhan pembangunan itu. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi bukan cuma dari orang-orang Israel pada waktu itu, tapi Daud bilang, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri. Karena apa? Karena cinta kepada rumah Allahku. Saudara dan saya, ini adalah bait kudusnya Tuhan, bukan? Di mana 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Saudara dan saya ini adalah baitnya Tuhan. Saudara dan saya ini harus memperhatikan bagaimana membangun bait Allah yang ada di dalam hidup saudara masing-masing. Karena ketika Pastor Michael Wijaya kemarin ngomong, kita itu mau bangun dari emas, dari perak, dari kayu, dari jerami, itu terserah saudara dan saya. Tapi ujungnya nanti api itulah yang menentukan. Kita baca aja yuk. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak seperti api, bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya saudara, jadi kita harus memperhatikan bagaimana saudara dan saya itu membangun bait kudusnya Tuhan yang ada di dalam hidup setiap kita masing-masing. Apakah kita membangun dengan bahan-bahan yang bisa terbakar? Kalau tidak terbakar itu satu-satunya ya dari emas, ya saudara. Emas kalau dibakar itu semakin karatnya tinggi, bukan? Demikian juga saudara dan saya, kita harus memperhatikan bagaimana kita ini membangun bait kudusnya Tuhan. Bukan sekedar ya pengurapan setiap pagi. Itu agamawi ya saudara. Sepertinya sesuatu yang biasa. Tapi kita nggak punya pengertian yang mendalam dengan minyak itu. Saudara dan di Alkitab bilang, ketika Daud diurapi, maka sejak saat itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Demikian juga saudara, iya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup saya sepanjang hari ini. Engkau yang berdaulat atas hidup saudara dan saya sekarang ini. Dari pagi sampai malam nih Tuhan. Engkau berkati setiap panca indera. Jadi bukan cuma urapan-urapan selesai ya saudara-saudara. Kita harus punya pengertian bagaimana pengurapan itu yang akan terus menuntun saudara dan saya sepanjang hari itu. Saudara, saya itu selalu doa, Tuhan, saya nggak mau cuma lihat keajaiban Tuhan di taman, tapi saya mau ngalamin Tuhan, ngalamin. Saya selalu berdoa, saya nggak mau jadi calo, ngirim minyak ke sana ke sini, tapi saya nggak mau ngalamin, saya nggak mau ngomong, saya mau ngalamin, saya terus doa. Satu kali ya saudara, ada orang bilang gini, saya mau ngasih sesuatu, oh jangan, kata saya, jangan, enggak, kata saya tuh, enggak, terima kasih, enggak,
saya mau ngasih ini saya sudah berdoa. Ya sudah doa lagi supaya itu Tuhan yang nyuruh. Sampai akhirnya dia datang ngasih sesuatu. Tuhan itu sedang bicara. Ini loh, kemurnian yang Tuhan sedang tunjukkan buat saya. Iya ya Tuhan, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya itu diajarin Tuhan. Kemurnian itu bukan cuman dari minyak yang warnanya kuning, tapi itu betul. Tuhan itu sedang menunjukkan kuasanya. Tuhan terlebih dahulu menunjukkan kuasanya buat saudara dan saya. Melalui minyak itu juga, ayo berdoa, masing-masing berdoa. Ini Tuhan maksudnya apa? Saya kan dapat minyak itu, kuning itu kemurnian. Merah itu cintanya Tuhan. Jadi saya itu iya yang ngalami. Tuhan sedang menunjukkan kemurniannya buat saya. Iya Tuhan, terima kasih. Itu pembelajaran yang baik buat saya. Ini saya. Beda-beda, mungkin saudara dapat cerita yang lain, kesaksian yang lain dengan minyak itu ya saudara. Tapi itulah Tuhan, jalan keajaibannya itu Tuhan sedang menunjukkan apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah dengar dengan telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Itu disediakan Tuhan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Jadi ya saudara-saudara, alami Tuhan. Bukan sekedar ia lihat orang lain diberkati, Tuhan saya juga mau. Tuhan saya juga mau ngalamin. Buat saya ini mengerti jalan-jalannya Tuhan ya saudara. Karena ketika Raja Daud ini memberikan apa yang menjadi miliknya, dia itu memberikan dengan kerelaan. Kalau baca di ayat yang ke-8, 9. 1 Tawari 29 tadi, ayat yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Ini, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Ketika saudara dan saya melakukan segala sesuatu dengan kerelaan dan ketulusan hati. Terjemahan lain itu hati yang murni ya saudara. Ada kemurnian yang saudara dan saya itu lakukan bagian kita seperti untuk Tuhan ya saudara. Jadi enggak usah transaksi. Nanti kalau begini saya dapat apa? Pasti dapat. Tapi bagian kita itu rela, penuh pengabdian. Saudara, saya ini baru kelar yang ngechat tanggal 6 sampai kemarin hari Minggu baru selesai. Itu Tuhan. Kok bisa cepet ya? Rasanya kalau udah pagi PW, tahu-tahu udah jam 3 lagi, cepet-cepet itu kejar tayang ya saudara. Supaya apa? Supaya cepet dikirim itu paketnya. Lakukan dengan kerelaan. Masih aja, Bu, sudah dikirim? Sudah. Bu, resinya mana? Iya nanti. Resinya juga segebung, ratusan paket, carinya lama. Ya itulah, saya harus melayani dengan kerelaan. Ya, mereka kan nggak tahu. Taunya mungkin paketnya dia saja satu. Tapi itulah manusia, nggak apa-apa. Bagian saya melayani. Sudah biasa ya saudara-saudara. Nanti chatnya belum, nanti pesan ke sana, pesan ke sini. Dibaca chatnya. Iya sabar, bukan cuma kamu saja satu. Masih ada ratusan lain yang belum dibaca. Oh iya maaf Pak. Ya itulah. Kalau pelanggan baru bisa begitu saudara. Tapi kalau pelanggan lama, santai. Nanti juga dibalas dan nanti pasti dapat. Itu iman ya saudara. Kalau pelanggan lama itu udah biasa. Tapi kalau pelanggan baru
pengennya kayak Tokopedia, begitu bayar ongkir besok datang, ya saudara. Itulah manusia, nggak apa-apa. Bagian saya melayani dengan kerelaan, dengan kemurnian. Tapi saya juga harus, ya Tuhan, jaga hidup saya supaya saya juga terus punya kemurnian di dalam melayani. Tidak ada motivasi, tidak ada sesuatu yang nih Tuhan, kalau saya begini nih nanti bagaimana? Enggak usah, saudara. Tuhan itu enggak pernah utang. Waktu tanggal 6 saya itu digerakin memberkati seseorang, ya saudara. Orang jauh. Enggak lama, enggak sampai seminggu Tuhan sudah ganti. Ya itu Tuhan, makanya saya kesaksian ini bukan lagi menonjolkan diri, tapi saya mau cerita Tuhan itu betul-betul nyata ada. Yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, itu betul-betul. Jadi ayo alami. Bagian kita memperhatikan hidup kita. Adakah kita ikut Tuhan itu murni, hati yang murni. Jadi kita itu ketika kita melayani menjadi perabot-perabot Tuhan yang istimewa. Di 1 Korintus 3 ayat 15. Tadi sudah, sekarang 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Terjemahan baru dulu, iya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Ini ketika kita membangun apa yang di atasnya, ya, melainkan juga dari kayu dan tanah. Ada yang dari emas, perak, kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Emas itu dipakai untuk maksud yang mulia. Dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ini ya saudara, kalau saudara dan saya menjadi perabot yang mulia, ada kemurnian, Tuhan bilang akan dipandang layak dipakai tuannya dan akan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Terjemahan sederhana lebih enak di ngertiin. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21, terjemahan sederhana. Pikirkanlah contoh ini. Di sebuah rumah mewah, bayangin, di sebuah rumah mewah ada bermacam-macam piring dan perabot lainnya yang terbuat dari bahan-bahan berharga seperti emas dan perak. Tetapi ini barang berharga, emas dan perak. Tetapi ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Yang terbuat dari bahan berharga dipakai hanya untuk keperluan istimewa. Sedangkan yang terbuat dari kayu dan tanah liat dipakai untuk keperluan sehari-hari. Demikian juga kamu. Kalau kamu menghususkan dirimu hanya bagi Tuhan dengan cara menjaga hidupmu tetap murni, kamu akan menjadi seperti bejana istimewa yang bersih dan layak dipakai untuk setiap pekerjaan baik. Ya saudara, ini biar kita, iya Tuhan, saya itu mau menjadi perabot yang seperti yang terbuat dari emas. Menjadi perabot yang dipakai itu spesial kan. Kalau di rumah juga punya panci yang bagus gitu kan, nggak sembarangan keluar sehari-hari ya saudara. Apalagi kalau punya pembantu nanti pecah lah, nanti bagaimana gosong kan sayang. Tapi kalau kita mau ngadain pesta, keluar itu perabot dari lemari tuh. Saya juga begitu. Kalau ada anak-anak datang makan-makan di rumah, keluar itu perabot yang nggak pernah dipakai, perabot yang bagus ya, yang sesuatu yang spesial itu dikeluarin. Demikian juga Tuhan. Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya menjadi alatnya Tuhan yang istimewa.
menjadi alat Tuhannya yang spesial. Ya saudara-saudara, bukan seperti kebanyakan. Orang banyak, pasti banyak yang punya talenta ini, talenta itu banyak. Tapi kalau saudara dan saya ada kemurnian di dalam melayani, itu Tuhan gak pernah salah, saudara. Bisa melihat kedalaman hati kita yang terdalam. Motivasi kita melayani dengan sukarela, dengan ketulusan, dengan kemurnian. Saya juga belajar, bukan saya sudah sempurna. Saya juga belajar. Ngadepin banyak orang, nanti yang begini, nanti begitu. Haleluya, ya saya coba, ya Tuhan buat saya ini punya kemampuan. Sabar. Sabarnya bukan sabar, sabar. Supaya apa? Ini nih, hati ini nih terjaga ya saudara. Kadang ya manusia keluar nih gemesnya, orang nih nggak ngertiin saya, yang nggak ngerti dia nggak lihat ya saudara. Balik lagi, iya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya. Itu yang saya lakukan, lakukan. Lama-lama selesai juga tuh. Ini anugerah, bukan karena saya bisa. Saya selalu berdoa, Tuhan, kan udah sering tuh minyak ini, minyak itu. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, ini minyak cinta yang mau dibagi. Saya tidak mau punya pengalaman dengan cara kerja saya yang lama. Buat saya punya cara kerja yang baru. Buat saya ini punya hikmat yang baru. Enggak wis pinter gitu ya, wis biasa, enggak mau. Nanti bisa salah di hadapan Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Buktinya selesai juga tuh, lebih cepat. Kalau lihat itu ya haleluya ya saudara. Tapi orang yang tahu deket-deket saya itu ya cuma ketawa aja. Itu Tuhan, kalau bukan Tuhan saya juga gak bisa ya saudara. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Kita kan punya janji Tuhan ya saudara. Marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Supaya saudara dan saya memperhatikan ya saudara. Jangan sampai saudara dan saya itu tercemar jasmani dan rohani. Saudara dan saya terus minta disucikan oleh kuasa Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus-Nya. Bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya. Saya juga bukan sudah bersih ya saudara. Terus minta dibersihkan oleh firman Tuhan. Bukan saya juga sudah murni, tidak saudara. Saya belajar, saya bagi hidup ini untuk saudara dan saya itu juga. Ayo bareng-bareng bangun manusia roh kita untuk terus menjadi perabot-perabot yang mulia, yang bisa dipakai oleh Tuhan menjadi bejana yang istimewa. Membuat setiap pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan itu dapat saudara dan saya itu kerjakan bersama-sama, unity. Nggak bisa kerja sendiri, saya juga nggak bisa. Nanti ada yang ngirim, ada yang packing, ada yang bikin label ya saudara. Dibantu banyak orang. Supaya apa? Supaya semua itu pekerjaan Tuhan itu dinyatakan. Saya berdoa supaya orang-orang yang dapat minyak juga, ayo punya pengertian dengan minyak yang saudara dan saya itu sudah dapat. Apa yang menjadi bagian kita masing-masing ya saudara. Perhatikan hidup saudara dan saya. Supaya kita ini mengerti kehendak Allah. Ada kemurnian demi kemurnian. Udah murni belum ya saudara. Nanti kalau kita sudah sampai hidup di dalam kekekalan, kita harus mengerti ya saudara. 1 Petrus 2 ayat 2. Ini bagian terakhir. Jadilah sama seperti bayi yang
baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya saudara, ini kemarin ini juga kayaknya bom-bom, kayak udah pernah cerita. Untuk kita itu terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, seperti seorang bayi terus menginginkan air susu yang murni dari ibunya. ASI itu adalah air susu yang terbaik untuk seorang bayi. Kita ini juga butuh firman. Supaya apa? Terus dibersihkan, terus dimurnikan. Firman Tuhan itu Yohanes 15 yang supaya saudara dan saya berbuah itu harus rela untuk dibersihkan oleh firman. Jadi ayolah terus kita punya kerinduan untuk membuat saudara dan saya itu minum air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Supaya kita itu bertumbuh dan berbuah semakin lebat. Ya saudara, bukan sekedar kita ya Tuhan, ini kebutuhan saya, kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Saya seringkali ketinggalan Alkitab, baca Alkitab, saudara. Waduh, udah ketinggalan 30 pasal gitu ya, saudara. Waduh, Tuhan tolong saya. Ya, karena nggak kekejar waktunya. Saya bagi 2 pasal dulu, nanti 2 pasal lagi, nanti 2 pasal lagi, supaya nggak ketinggalan jauh. Bingung juga. Roh Kudus ngingetin, kamu itu jangan sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tapi harus sibuk dengan hatinya Tuhan. Iya Tuhan, ampun saya, ampun. Ya itu ya saudara. Kadang-kadang itu kita tuh terlena, lupa. Iya karena saya sibuk ya baca Alkitabnya, ketinggalan ya maklum lah. Ya jangan, ya, rugi sendiri. Kita juga harus memperhatikan. Tuhan tolong saya Tuhan dalam namanya supaya dapat memanage waktu dengan baik. Nanti sampai jam 1 tidur. Dilihat iya udah jam 1, nggak kerasa ya saudara-saudara. Itu kita punya Roh Kudus itu penolong beneran saya itu ngalami. Udah tidur stop, nanti baca Alkitab dulu. Iya Roh Kudus itu ngajarin saya. Roh Kudus itu nggak udah kan, mau ratusan orang belum dijawab, biarin nanti juga dijawab. Makanya sering ditulis profil saya, sabar supaya orang ngerti. Nanti ada yang telepon, saya juga nggak angkat, pasti nanyain itu. Udah dimin aja, pokoknya nanti dilayanin. Percaya saja, selagi itu minyak ada, nanti minyaknya habis Bu, nggak ketinggalan. Jatah tidak akan berkurang, pasti dapat kalau sudah jatahnya. Sekalipun itu mungkin berbulan, dulu 3 bulan saudara. Saya itu baru kelar 3 bulan, sekarang udah 10 hari sudah selesai. Itu mujizat buat saya, bukan saya bisa. Tapi karena Tuhan, saya sendiri iya kok bisa ya. Saya sendiri heran. Iya kok bisa. Ya itu Tuhan. Tuhan yang melakukan semua, bukan saya. Jadikan saya saluran yang bersih. Supaya apa? Murni. Pelayanan ini murni, tidak punya motivasi, tidak punya nanti saya dapat apa, nanti saya begini, saya capek, nanti dapat. Itu namanya nggak murni. Pokoknya lakukan. Tuhan itu jauh lebih mengerti akan hati kita ya saudara. Jadi ketika Raja Daud juga memberikan apa yang menjadi kepunyaannya sendiri untuk pembangunan rumah Tuhan, karena dia cinta. Alkitab yang bilang di awal tadi ya saudara, cinta akan rumah Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita juga ayo bangun manusia roh kita. Karena kita tahu dalam hidup kita itu adalah bait kudusnya Tuhan. Kita bangun, kita perhatikan hidup saudara dan saya. Bagaimana kita ini membangun manusia roh kita. Dari bahan apa? Adakah kemurnian di dalamnya, supaya saudara dan saya itu menjadi perabot yang spesial di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Manusia bisa lupa, saudara, bisa lupa, bisa nggak diingat. Tapi kalau kita dicatat di dalam buku kehidupan, nanti Tuhan yang akan memberi upah
di dalam kekekalan, ya saudara. Karena bukunya Ibu Nani itu bilang, pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini itu nanti ada, di surga itu nanti ada, dicatat, nggak akan dilupakan sama malaikat tuh ada. Baca, makanya tanyain siapa yang belum baca, bacalah buku, bukan cuma senang dapatnya, baca lagi supaya ngeh gitu ya saudara-saudara, pengalaman yang hambanya sudah lewati bersama dengan Tuhan. Iya Tuhan, saya juga mau ngalamin, nggak bisa Bim ngalamin ya saudara, tapi berani bayar harganya. Ayo saudara dan saya terus perhatikan hidup kita masing-masing. Ya saudara, level kita memang berbeda. Level Ibu Nani nggak sama mungkin, bayarannya nggak sama kita yang ada di bawahnya, ini nggak sama. Tapi kita bisa meneladani akan perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Iya ya, Ibu Nani bisa begitu. Iya Tuhan, saya juga mau ngalamin. Apa yang menjadi bagian saya, mungkin kadar emasnya itu belum 24 karat. Ya saudara, tapi kita mau dimurnikan seperti yang Tuhan mau, karena kita mengerti kehendak Allah. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Biar untuk kita itu memperhatikan hidup itu sama dengan koreksi saudara. Ya. Biarlah setiap hari kita tuh mengoreksi hidup kita. Memperhatikan hidup itu berarti mengoreksi. Kalau namanya mengoreksi, kalau guru nih ya, guru ada murid-muridnya yang lagi pas tes, lalu guru itu ngumpulkan kan kertas tesnya. Apa yang dilakukan guru itu? Ngoreksi. Artinya mengoreksi, melihat jawaban yang salah atau jawaban yang benar. Nah, demikian juga dalam hidup saudara dan saya, belajar siapa yang bisa mengoreksi hidup saudara setiap hari. Firman Tuhan. Kalau kita setiap hari baca firman Tuhan, itu hidup kita tuh sebenarnya dikoreksi. Itulah yang namanya memperhatikan hidup. Begitu kita baca firman, kita iya ya. Saya kalau saat-saat ini kan sedang masuk di dalam bilangan ulangan ya. Saya kalau mikirkan, aduh bersyukur ya kita itu hidup dalam anugerah. Yesus Kristus itu mati buat kita. Aduh kalau tidak saudara, peraturan Taurat itu luar biasa. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini. Mata ganti mata, telinga ganti telinga. Dikatakan kalau dipecut kena ada sesuatu, ganti lagi seperti itu. Aduh, saya bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Nah, itu memperhatikan hidup namanya. Dengan cara baca firman, nanti kita akan dikoreksi sama Tuhan. Oh, ini kamu salah. Oh, ini kamu nggak boleh. Ya, sehingga hidup kita itu selalu memperhatikan, mengoreksi hidup saudara dan saya masing-masing. Maka kita akan tahu bahwa hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Kami sebentar sore akan masuk di dalam kebaktian akbar Tuhan, di mana Engkau akan menyampaikan sesuatu pesan. Demikian juga untuk sebentar sore kami akan mau berdoa dengan doa buat bangsa secara nasional. Tuhan, siapkan hati kami untuk kami berdiri atas bangsa ini, dan kami benar-benar Tuhan ada di dalam bangsa ini, punya beban terhadap bangsa ini. Biarlah kebaktian sebentar sore Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, tanpa Engkau semua akan sia-sia. Kami minta di dalam nama-Mu, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami.
Engkaulah yang akan mempersiapkan hati-hati daripada setiap anak-anakmu yang sebentar sore itu akan bertugas Tuhan. Engkau siapkan hati mereka, Engkau siapkan dalam persiapan lagu-lagu. Kami berdoa untuk semua yang bertugas Tuhan, baik petugas mimbar, penjaga pintu, para penari, multimedia, semua Tuhan. Engkau yang akan mempersiapkan mereka layak untuk melayani Engkau Raja di atas segala raja. Kami sebagai jemaat-Mu buat kami tidak terlambat Tuhan. Menanti-nantikan lawatan-Mu di tempat ini. Mengisi hidup kami penuh-penuh Tuhan. Supaya perjalanan kami menjadi berhasil. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap mau berdoa buat doa nasional yang diadakan di seluruh Indonesia ini. Kami minta Engkau mereka ini bukan hanya sebagai kewajiban, bukan karena dikasih tugas dan diwajibkan, tapi punya hati untuk sungguh-sungguh mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Bapa, pagi ini pun kami mau berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami minta Engkau berdaulat atas bangsa ini. Engkau yang akan memberkati kepada Bapak Presiden, Pak Wakil Presiden. Kami juga berdoa untuk Pak Jokowi juga. Engkau memberkati mereka, beri hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan untuk dapat memimpin bangsa ini seperti yang Engkau mau. Bapa, kami menyerahkan akan kepemimpinan daripada bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau berikan kepada pimpinan bangsa ini Tuhan, untuk mengambil suatu keputusan yang berasal daripada-Mu. Engkau punya 1001 jalan untuk mereka-reka. Semua yang ditawarkan, semua yang menggiurkan, seolah-olah membawa kebaikan buat bangsa ini. Kalau menurut pendapat-Mu itu tidak baik buat bangsa ini, Bapa, kami mau bersatu hati setiap pagi. Engkau sanggup membatalkannya. Kami berdoa Tuhan, semua peraturan-peraturan yang akan diambil dan diputuskan serta mau dijalankan, kalau bukan daripada-Mu, hamba berdoa saat ini Engkau membatalkannya. Engkau punya 1001 jalan untuk melakukan demi kasih-Mu kepada bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, kami minta Kau dengar doa kami. Setiap pagi kami menaikkan doa ini Tuhan. Lepaskan bangsa ini dari kebinasaan. Lepaskan bangsa ini dari kehancuran. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, Engkau sendiri yang akan terus beracara buat bangsa dan negara kami ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk keamanan buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk oknum-oknum Tuhan yang saat-saat ini ingin menghancurkan dan memecah belahkan akan bangsa ini. Kau beri roh pertobatan buat mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang mempunyai yang dinamakan korupsi, mengambil keuntungan yang bukan menjadi hak mereka. Bapak, kami doakan buat oknum-oknum ini. Tolong Tuhan, beri roh pertobatan dan mengembalikan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Biarlah dipakai Tuhan untuk bangsa ini, membayar utang maupun untuk kesejahteraan bangsa ini. Tuhan, kami sangat merindukan karena Engkau memberkati bangsa ini. Kau memberkati semua hasil tanah, hasil ladang, hasil bumi maupun hasil tambang yang ada negara ini.
tolong Tuhan, jangan sampai semua barang tambang bisa diangkut untuk negara lain. Biarlah dipakai untuk kemajuan, kemakmuran untuk bangsa ini. Bapa, kami juga berdoa untuk kebijaksanaan yang akan diambil oleh pemerintah kami Tuhan. Di mana biarlah Engkau membuat seleksi daripada seluruh investor yang akan masuk untuk bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menyeleksi mana yang baik untuk bangsa ini dan mana yang menghancurkan bangsa ini. Bapa, kami sungguh minta anugerah-Mu. Tanpa ikut campur daripadamu ya Tuhan, tidak mungkin bangsa ini bisa mengelola akan bangsa yang besar ini. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk semua. Kami juga berdoa untuk cuaca saat ini, Engkau yang akan menolong sehingga tidak akan terjadi megatrust sebelum waktunya. Kalau sampai toh harus terjadi, buat secara minimal Tuhan. Selamatkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih karena Kau sungguh amat sangat baik atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Kami berdoa buat lawatan Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat Uganda. Engkau taruh ini di hati kami. Engkau taruh ini di visi kami. Oleh karena itu saat ini kami berdoa buat Uganda. Lawatlah Uganda. Kami berdoa saat ini. Kirimkan akan malaikat Harvey untuk membajak akan setiap jiwa-jiwa yang ada di Uganda. Kami sangat rindu Tuhan Uganda diberkati. Menjadi negara yang baik, menjadi negara yang kaya, menjadi negara yang dipeliharakan oleh Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami menyerahkan akan semua kebutuhan kami untuk Uganda ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, langit bumi Engkau yang punya. Engkau tahu kebutuhan kami dan Engkau akan mencukupkan bahkan berlebih Tuhan. Karena tahun ini adalah tahun kebaikan. Kami percaya kebaikan-Mu menjadi milik kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, lawatan pulau-pulau pun Engkau saat ini sedang mengerjakannya. Sehingga pada saat kami datang Tuhan, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat luar biasa. Pada saat ini juga Tuhan, siapkan hati kami untuk kami menerima akan kekuatan baru, kesehatan yang daripada-Mu untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau sungguh sangat baik. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar buat kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, minyak yang kami terima adalah minyak cinta-Mu. Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami. Dalam apapun keadaan kami, Engkau tetap ada beserta dengan kami. Biarlah kami boleh merasakan cinta-Mu Tuhan. Merasakan supranatural-Mu, merasakan keajaiban-Mu terjadi atas hidup kami. Mengalami kesembuhan yang Kau berikan buat kami. Karena kami percaya minyak ini bukan merupakan suatu minyak yang biasa. Minyak yang berasal daripada-Mu. Biar menguasai akan mata kami dan telinga kami. Bibir, mulut kami dan hati kami. Pegang terus hati kami dengan cinta-Mu Tuhan. Demi karena cinta-Mu lepaskan kami daripada yang jahat.
Engkau memberkati tangan kami Tuhan. Biarlah kami akan melakukan semua pekerjaan kami oleh karena kami bersamamu. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami berdoa untuk kaki kami. Engkau memberkati kaki kami Tuhan. Sehingga perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Anugerah-Mu luar biasa atas hidup kami. Sekali lagi kami berdoa kepadamu. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau umumkan bahwa kami ini menghimbau buat saudara-saudara yang punya karunia untuk menyanyi, ya, untuk jadi singer atau choir, daftar. Yuk, kita akan dilatih. Jadi kalau saudara pas-pasan gak apa-apa, daftar aja. Nanti akan dilatih untuk menjadi suara saudara menjadi lebih bagus, ya. Saya harap bisa daftar. Demikian juga buat saudara yang mempunyai kerinduan untuk menjadi asyir, daftar ya. Tanggal 29 kita akan ada yang dinamakan pembinaan, ya. Tuhan memberkati saudara semuanya.